Himpun rukun Islam menjadi satu, menjadi salat itu. Macam mana cara mendirikannya? Pertama kita dirikan salat itu niat. Kedua berdiri betul. Ketiga takbiratul ihram. Nah, takbir itu kita musyahadah. Takbir itu saatnya kita menghadap kepada zat Allah. Nah, maka tidak kita punya nafsu. Disitulah dikatakan oleh Rasul kita puasa. Kemudian baru menyusul zakat. Apa yang kita zakatkan diri? Coba lihat doa. Iftitah doa penyerahannya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya milik Allah. Tuhan semesta alam. Ada milik kita? Tidak ada. Nah, ini yang dimaksud oleh Rasul, mautu qabla anta mautu. Matikan diri kamu dahulu daripada mati kamu. Karena sudah kita tak punya diri lagi. Hanya yang ada itu Allah. Yang melangsungkan perjalanan salat itu minallah billah lillah. Daripada Allah kepada Allah, bagi Allah. Nah, maka Allah menunjukkan dirinya. Berdiri, Allahu Akbar. Nah, Allah Maha Besar. Ruku, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sujud, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Duduk, Allahu Akbar. Semata-mata Allah yang Maha Besar. Nah, itu. Inilah zakat. Kemudian baru ibadah haji. Mana ibadah haji? Menghadap kiblat. Mana kiblat yang kita hadap? Nah, itu Ka'bah atau Baitullah? Ah, itu. Jadi kalau Ka'bah bukan haji. Ka'bah itu batu. Bukan itu rumah Allah. Nah, itu. Yang dikatakan mana Baitullah, mana Baitullah, mana rumah Allah? Bukan Ka'bah. Nah, kan Ka'bah sama Baitullah kan tidak sama. Nah, itu. Tentu berbeda itu. Yang mana Ka'bah, yang mana Baitullah. Nah, jadi yang haji ini adalah yang menghadap ke Baitullah. Ah, itu maka di dalam salat ada ibadah haji kita. Menghadap kiblat itu. Jadi kalau tak tahu kiblat kita, tidak haji kita di dalam salat. Kalau tidak haji di dalam salat, maka tidak sah itu salat. Karena tidak menghadap kiblat. Nah, itu. Nah, kemudian yang kelima, 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat tidak dimasukkan ke dalam salat. Syahadat itu hanya untuk pelajaran kita, untuk jalan kita, untuk mengenal Allah. Bukan untuk salat. Nah, itu maka di rukun 13 ada 2 kalimat syahadat. Tidak ada? Yang ada? Apa? Di rukun 13 apa yang ada? Tahayat kan? Tahayat awal dan tahayat akhir. Bukan ada syahadat. Jadi di situ kita pelajarilah yang diberikan oleh Rasulullah syahadat ini. Maka syahadat itulah yang mengislamkan kita. Pertama, 2 perkara diikrarkan dengan lidah, kedua ditasdikkan dengan hati. Baru masuk rukunnya 4. Pertama mengisbatkan zat Allah, kedua mengisbatkan sifat Allah, ketiga mengisbatkan af'al Allah, keempat mengisbatkan kebenaran Rasulullah. Itu rukun syahadat. Kemudian baru kesempurnaan syahadat. Ada 4. Pertama diketahui, kedua diikrarkan, ketiga ditasdikkan, keempat diyakinkan dengan iman. Itu Tuhan, itu syahadat itu. Syarat sah syahadat 4. Pertama diketahui, itu Tuhan itu. Kedua diikrarkan, disebut. Ketiga ditasdikkan, dibenarkan hati. Keempat diamalkan. Bagaimana mengamalkan Tuhan?
Mengamalkan Allah bagaimana? Allah itu diamalkan baru jadi. Kalau tidak diamalkan, mana jadi syahadat? Coba bisa mengamalkan Tuhan. Segala perbuatan kita itu tidak lalai, tidak lepas dari Tuhan. Itu dikatakan mengamalkan. Nah, itu adalah penyerahan diri tadi. Kalau belum menyerahkan diri, tak bisa memakai syarat syahadat. Ada kita kerana Allah, bergerak kerana Allah, berkehendak kerana Allah, mengetahui kerana Allah, hidup kerana Allah, mendengar kerana Allah, melihat kerana Allah, berkata-kata kerana Allah. Ini katakan mengamalkan syahadat. Baru binasa syahadat 4. Pertama, menduakan Allah. Kedua, sak di dalam hatinya ragu-ragu, tidak yakin adanya Tuhan itu. Ketiga, menyangkali diri dijadikan Allah. Keempat, tiada mengisbatkan zat Allah. Binasa syahadat itu. Nah, jika sudah benar, barulah mendapat tahlil. Nah, itu baru benarlah keislaman kita kalau kita sudah dapat melaksanakan tahlil. Nah, jadi tahlil itu apa? Nabi mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, abdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Coba siapa itu? Yang dikata Nabi itu la ilaha illallah itu siapa? Datang kita tiada Tuhan. Iya kan? La ilaha illallah. Tiada Tuhan, sesungguhnya hanya Allah. Karena berdasarkan huruf kalimat itu. La itu tiada, ilaha itu Tuhan, illa itu melainkan Allah, yaitu Allah, melainkan Allah. Jadi tiada Tuhan melainkan Allah. Begitulah seumur hidup mengatakan kita tidak mengakui adanya Tuhan. Kita tak bertuhan. Orang kita ngakuinya tidak ada Tuhan. Yang ada hanya Allah. Allah itu namanya. Tuhannya mana? Itu. Maka kita tak bisa menyembah Tuhan orang tidak diakui adanya Tuhan. Gimana menyembah Tuhan? Itu. Yang sebenarnya yang dikata oleh Rasul tadi apa? Yang dikata oleh Nabi. Itu. Yang dikata oleh Nabi, la ilaha illallah. Coba sahutannya apa? Hayum baki. La ilaha illallah. Hayun mawjud. La ilaha illallah. Hayun maksud. Itulah dia. Itulah Tuhan yang bernama Allah. Mana Tuhan yang bernama Allah? Hidup. Hidup yang kekal. Hidup yang ada. Hidup yang dimaksud. Itulah Tuhan. Kenapa kita mengatakan tiada Tuhan? Sedangkan kandungan kalimah la itu wujud kidam baka muhalafatu ta'alus ya mutala binafsi. Itu kandungannya. Itu kandungan la. Ini yang kita katakan tiada. Itu zatnya itu. Itu. Jadi adalah mengandung zat itu kalimah la. Ini yang kita katakan tiada. Itu. Itu tafsir, bukan tasdik. Yang diajarkan oleh Rasulullah tasdik, bukan tafsir. Tafsir hanya memindah bahasa. Itu. Jadi ini tasdik ini maksud dan tujuannya. Seperti kita menyebut nama seseorang. Apabila kita sebut namanya, maka hadirlah dia dirinya. Itu tasdik. Itu. Jadi lidah menyebut namanya, hati kita melihat wajahnya. Siapa yang kita bilang? Itu tasdik, bukan tafsir. Itu. Jadi misalnya kita menyebut pisau,
di hati kita itu. Tahu kita bagaimana rupanya, bentuknya pisau itu. Kalau ditunjukkan orang apa saja kita mau ngakui. Karena tidak serupa dengan di sini. Tapi kalau serupa nanti dengan yang di sini baru kita akui. Nah, berarti benar. Ini dia pisau itu. Karena ini udah ada di sini. Nah, itu. Jadi kalau kita tidak pernah melihat pisau, bagaimana? Mentasdikkan. Tak bisa mentasdikkan di hati. Tak bisa membenarkan di hati. Cuma hanya ucapan lidah. Tapi hati tidak dapat membenarkan. Begitu kita kepada Allah. Hanya lidah mengatakan adanya Allah. Tapi di hati kita mengatakan tiada Tuhan. Nah, itu Islam indana kafir indallah namanya. Nah, itu. Nah, jadi kemudian yang dikatakan salat ini menjadi tiang agama adalah berdasarkan 2 kalimat syahadat. Itu pelajarannya sudah menjadi tahlil. Tapi belum bisa salat. Kenapa? 2 kalimat syahadat berpisah, kalimat Allah dengan kalimat Muhammad. Tahlil juga berpisah, hanya tinggal kalimat Allah, kalimat Muhammad tidak ada. Tidak bisa buat salah. Nah, jadi la ilaha illallah itu tahlil. Jadi yang dikatakan la ilaha illallah, hidup yang kekal, hidup yang ada, dan hidup yang dimaksud. Itulah dia diri Allah. Kemudian baru kita pelajari la kalimah apa, ilaha kalimah apa, ilah kalimah apa, dan Allah kalimah apa. La kalimah nabi, ilaha kalimah mumpi, ilah kalimah isbat, Allah kalimah musabat. La berapa isinya? 5, wujud, kidam, basab, wahalafatul, haikiyah, botala, binafsi. Ilaha berapa isinya? Alam, sama, basar, kalam, sambil basir, mutakalimun. Ilah berapa isinya? 4, kudrat, iradat, ilmu hayat. Allah berapa isinya? 5, qadirun, muridun, alimun, hayun, wahdaniyat. Berapa jumlah? 20 yang wajib, 20 yang mustahil. Berapa? 40 tambah harus yang 1. 41. Inilah yang menjadi akaidul iman. Baru ada iman. Jadi jika sudah beriman, barulah ada salat. Maka Rasul mengatakan as-salat mi'rajul mu'minin. Salat adalah orang yang beriman. Bagaimana salat itu? Maka Rasul menunjukkan yang dikatakan salat itu, kata Rasul, sallallahu alaihi wasallam, ana musafir. Bersalatlah kamu bagaimana? Kamu bersalat. Bagaimana salat Rasulullah? Nah, itu salat Rasulullah dia. Maka Tuhan. Nah, itu. Jadi waktu Muhammad menghadap Tuhan siapa? Tidak ada. Usahakan hamba, usahakan umat, usahakan sahabat, malaikat pun tidak bisa jadi saksi. Hanya Muhammad dengan sang Tuhan. Itu suatu dia yang disebut dengan apa namanya mas dibil aqsa. Nah, itu. Nah, jadi sekarang sama-sama di menghadap dengan sang Allah itu yang disebut di dalam salat kita adalah tahayat. Itulah diri tahayat, tahayat awal dan tahayat akhir. Jadi itu kenyataan diri Allah dan diri Muhammad. Setelah tahayat bunyinya la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Dari mulai at-tahiyyatul mubarakatul salawatul thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Itu bahaya. Nah, itu maka ini ikut dari jamalik ini terus. Ini membuktikan kalimat Allah, ini menunjukkan kalimat Muhammad, di sini kalimat Allah.
Nah, itu maka begini kita baca ayat itu. Nah, jadi apabila sampai kepada kalimat la ilaha illallah, ini naik menyaksikan baruhu Muhammadar Rasulullah. Ah, ini tahayat. Ah, itu. Ini katakan tahayat. Maka menjadilah tiang agama. Nah, itu. Jadi sekarang salat ini apa isinya? Salat ini ada dua isinya, sembah dan sujud. Sembah itulah takbir atau ihram. Apa isi takbir? Ini kebanyakan kosong. Takbir itu tak berisi. Nah, jadi isi takbir itu surat Taha nomor 14 di dalam Al-Quran. Bunyinya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Itu surat Taha nomor 14. Jadi di situ dia mengatakan innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. Jadi siapa yang mengatakan? Coba siapa sesungguhnya aku ini Allah, kata dia, siapa dia? Nah, siapa orang? Nah, ini banyak tak tahu, cuma hanya mengaku Allah saja itu namanya. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang lain, hanya aku. Nah, siapa yang aku itu? Fa'bud ini, sembah aku. Coba. Bagaimana menyembahnya aku tak tahu. Nah, jadi itulah yang dikatakan oleh Nabi tadi. Nah, itu. Innani anallah. Yang mengaku sesungguhnya aku ini Allah. Itulah ayat yang hidup tadi adalah hidup yang kekal. Itu maka hayyun baqi. Hidup yang kekal. Nah, itu. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang lain, hanya aku. Itulah dia. Nah, itu. Fa'bud ini sembah aku. Itu yang kita sembah, yang ada dia yang kekal dan abadi. Nah, itu. Bagaimana menyembahnya? Wa aqimis salata li dzikri. Nah, itu. Tegakkan salat. Nah, isi takbir. Nah, tapi ini panjang keterangannya ya, 13 tahun ini. Nah, itu baru jelas nanti ini. Nah, ini perlu janji pertama aja baru ini. Nah, gitu. Jadi kalau orang nikah, ya ini hari pernikahan ini. Nah, belum menegakkan rumah tangga. Kalau sudah menegakkan rumah tangga nanti, barulah tahu. Nah, kalau nikah itu kan senang-senang. Menegakkan rumah tangga, barulah. Jauh. Nah, itu. Karena masing-masing melaksanakan kewajiban. Suami melaksanakan kewajiban, istri melaksanakan kewajiban. Nah, itu. Itu baru. Nah, kalau nikah tuh ya senang-senang aja. Nah, jadi kalau yang inilah isi takbir. Itu arti dari kemudian angka 2 sujud. Sujud Allah sudah tempatkan tidak boleh kemana-mana. Nah, di dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, ini mana Allah memerintahkan sujud kepada Adam. Nah, kalau malaikat tidak mau sujud kepada Adam, dijadikan Allah iblis. Kalau manusia itu orang yang terkeburu, dijadikan Allah. Udah pernah sujud kepada Adam? Belum. Wah, itu masuk gulungan kita. Jangan. Nah, itu. Kalau malaikat, iblis, gulungan iblis, kata Allah. Kalau manusia, gulungan orang yang kafir karena tidak sujud kepada Adam. Kan Allah sujud kepada Allah, bukan kepada Allah sujud itu. Nah, itu di mana Adam tempat sujud itu. Nah, maka ditunjukkannya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, ambil segenggam tanah. Diambil tanahnya 7 lapis. Sedikit menjadi satu genggam, kemudian ditempal.
Nah, itu berkepala, berbadan, bertangan, dan berkaki. Nah, baru jadi patung. Sesudah jadi patung 50 tahun lamanya, baru dijalankan roh itu, maka hiduplah roh itu. Maka barulah bergerak Adam seperti kita ini. Maka 900 tahun kehidupan Adam di muka bumi ini, maka dia pun melahirkan keturunan. Banyak keturunan 900 tahun. Maka dor tasalsul kata Allah, jadi menjadikan. Kemudian Adam yang dari tanah itu dikembalikan oleh Allah kepada asalnya, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Itu kata Allah, aku jadikan daripada tanah dan aku kembalikan ke tanah. Jadi Adam itu di mana? Di mana dia? Adam itu. Tempat kita sujud itu di mana? Ini yang kita dudukin. Coba duduk di mana dan coba. Kau tengok menggigit di Adam itu. Ini sombong pula, kita tak mau tahu pula lagi. Ini yang marah dia tu. Tak mau tahu, sudah nenggik di belakangnya. Tak mau tahu pula lagi. Itu ada lagi yang sombong lagi pun. Itu malaikat yang sombong. Maka suruh sujud. Sujudlah ke sana. Diminta oleh Allah Subhanahu, supaya apa? Supaya kita mengenal siapa dia sebenarnya. Siapa Adam? Siapa ini bumi yang terhampar ini? Itu. Nah, coba kita perhatikan, kita renungkan. Dialah yang mengasih makan dan minum siang dan malam. Yang memberikan pakaian dia. Yang memberikan kekuatan dari dia, memberikan kesehatan dari dia, memberikan keberkatan dari dia, semua dari tempat sujud ini. Jadi siapa dia? Kalau ibu yang melahirkan kita masih ada lalainya, masih kita bisa berpisah dengan ibu yang melahirkan kita. Tapi namun ibu yang ini bisa berpisah. Coba tarik kisah 5 menit aja lah. Kalau duduk tidak usah di bumi ini, berdiri tidak usah di bumi, berjalan tidak usah di bumi, bisa? Tak bisa. Jadi Adam ini adalah ibu sejatinya, ibu kita, yang akan mengandung kita kekal selama-lamanya. Nah, itu maka kita berasal dari kandungan ibu, kita akan kembali ke kandungan ibu. Nah, coba kita lihat. Coba ada orang yang pulang kawin kalau tidak kandungan ibu. Itu. Lihat aja kampung orang itu coba. Itu. Coba kampung kandungan kan sedikit kan. Itu. Kalau sekarang tak tanggung pun. Dihias-hiasi lagi. Itu. Bukan pakai semen saja, pakai keramik. Di atas lagi ni keramik, pakai stainless lagi. Wah, padahal apa coba? Ada apa di situ? Itu. Nah, jadi sekarang sudah yakinkah kita bakal pulang ke sana? Dia yakin kan? Kita bakal pulang ke sana. Kalau sudah yakin, apalah yang kita berikan ke sana? Udah apa yang kita tumpahkan barang untuk ke sana yang kita dahulukan? Kalau orang mau pindah, akan duluan barang-barang dulu didulukan, dikirim dulu ke sana. Jadi sekarang kita kirim apa ke sana? Untuk pulang. Jadi barang-barang itulah nanti akan kita nikmatilah nanti di sana, barang yang kita kirim dari sini. Ada kirim apa lah? Emas sudah pernah kirim ke sana? Belum juga. Jadi apa yang kita kirim? Coba. Kalau kita lihat di situ ya cukup kejam kita. Coba. Cukup kejam. Coba. Apa yang kita kirim ke sana? Coba. Yang kita curahkan ke sana. Kita dulukan sebelum kita pulang. Kotoran. Ada penhalat. Nyentur ke sana. Ada penhalat. Coba di setiap kalam 2 hari aja. Kalau tak jerit.
Iya kan? Semua nyentur ke sana. Coba kalau tidak ada yang lain kan sanggup apa kita pulang ke sana nanti? Berapa tinggi udah tumpuannya coba? Berapa banyak tumpuannya? Sanggup apa pulang ke sana? Nah, itu maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membenarkan kalau kita pulang ke sana. Itu maka disuruhnya sujud supaya itu dapat disucikan. Nah itu, kalau kita sujud itu semua akan disucikan Allah, tidak akan berjumpa kita dengan yang kotor itu. Maka yang sucilah yang dapat ini. Maka kalau tidak bayat kita tidak tahu sujud itu, karena tidak ada yang kita bawa sujud. Nah coba sekarang yang kita bawa sujud kemana? Jadi sekarang bumi ini adalah Adam, dan Adam ini adalah sejatinya ibu kita yang mengasuh kita siang dan malam, yang tidak pernah lalai. Dan dia akan menerima nanti kita pulang ke kandungan dia. Sekarang ini coba hasil daripada kita berbaiat, yang di mata kita apa? Sifat basar Allah yang tidak ada seumpamanya. Yang di kuping, sifat basar Allah yang tidak ada bandingnya. Kemudian yang ada pada lidah, sifat Allah yang suci. Yang suci. Yang di mata yang suci, yang di kuping yang suci. Nah, inilah 3 permata yang suci. Ini yang kita persembahkan kepada pangkuan ibu tadi. Allahu Akbar. Kita persembahkanlah 3 permata ini di pangkuan ibu kita itu. Maka kita menyatulah dengan ibu kita itu. Seperti kita ma'rifahkan tubuh kita ini hanya segelas air. Di waktu kita sujud itu adalah jatuh ke dalam lautan. Jadi air yang segelas kembali ke dalam lautan. Ada arti apa? Air yang segelas ini ada artinya? Tidak ada artinya. Itu. Di situ kita dapat merasakan hilang rasa angkuh, rasa sombong, rasa tinggi diri, rasa takabur. Tidak ada lagi. Habis semuanya. Tidak ada lagi. Berapalah berbanding air lautan dengan segelas? Itu tak ada artinya diri kita itu. Kalau berbanding dengan bumi yang kita pijak. Itu. Maka dialah yang mengurus kita siang dan malam. Kenapa? Maka kita tidak pernah ke pangkuannya. Kenapa kita tidak pernah mengenal dirinya sebelum kita pulang, supaya dia mengenal kita. Jadi supaya dia senang menerimanya. Itu semasa kehadiran kita nanti kembali ke pangkuannya. Itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud Allah. Nah, jadi akhirnya ini bumi yang terhampar ini Adam, kemudian ibu yang sebenarnya ibu kita, akhirnya siapa? Inilah Baitullah. Ini Baitullah, inilah rumah Allah. Itu coba kita sekarang waktu kita satu kemana? Ya, berdiri kita terpacak di sana. Muka kita hadapkan ke sana, ke tempat sujud. Angkat tangan takbir ke sana. Ruku ke sana, sujud ke sana, duduk di sana, semua di sana. Karena ini jalan pulang. Ini Baitullah, ini rumah Allah. Itu maka hati-hatilah, jangan hanya menguturi rumah Allah saja. Kita tinggal di rumah Allah itu maka diguncangnya. Itu maka guncang sana, guncang sini. Jangan semua orang kotoran di sana sini di rumah. Kita kerasan apa enggak? Anak cucu kita nguturi aja dalam rumah itu. Bukan pernah membersihkan. Jangan senang apa enggak? Lama-lama marah kita ngamuk kan? Guncang rumah itu, bercampaan. Itu. Hanya yang tercampak dari rumah kan? Nah itu maka jadi bencana. Itu maka menjadi bala. Nah itu maka tertundanya segala bencana dan bala itu disebabkan ini. Itu.
Ini adalah kesenangan Allah dan kecintaan Allah yang dilakukan oleh hamba untuk melaksanakan tobat nasuha, mensucikan diri daripada sekalian dosa. Itulah yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah itu marah kepada hambanya, tetapi ada ubat. Begitu. Misalnya kita banyak bersaudara. Saudara kita itu hanya nakal saja kerjanya. Ada 2-3 orang yang tidak berbuat nakal, yang memberikan kesenangan orang tua kita itu. Maka terubatlah kemarahan orang tua itu untuk menghancurkan rumah itu. Kalau tidak kan dihancurkan. Kita pun ikut hancur. Nah itu. Nah, jadi inilah keterangan singkat mengenai baiat. Sudah sampai kita kepada Baitullah, sudah sampai kita ke rumah Allah, maka diberikan oleh Allah ibadah haji. Ini yang haji. Itu kalau ke Mekah belum tentu jumpa. Lah juga kan? Jumpa Ka'bah bukan kan itu. Tadi baru jumpa. Itu. Jadi kalau ada uang banyak baru ke Mekah. Kalau haji diri kita sini. Inilah menghajikan diri kita. Kita sudah menerima ibadah haji, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menunjukkan rumahnya yaitu Baitullah. Maka janji Allah, barang siapa yang diberi Allah itu petunjuk Baitullah, maka itulah yang akan dihajikan oleh Allah. Jadi walaupun 100 kali ke Mekah, kalau tidak ditunjukkan Allah Baitullah, tidak akan hajinya. Itu haji juga, tapi haji mardud namanya. Bukan mabrur, mardud. Itu. Nah, jadi itu jeruk, ya. Nanti itu diambil air di mangkuk, kalau mau mandi diperas, baca salawat 1 kali, minum sedikit, kemudian baru diperas jeruk itu lagi di air itu, kemudian air itu jadikan air sabun. Jadi kita bersabun dengan air jeruk itu 1 kali mandi. Jadi niatnya mandi cuma raja aku mandi cuma karena Allah. Itu untuk memandikan jeruk itu. Nah, jadi ini keterangan mengenai baiat ini kita padakan sampai di sini. Akan kita lanjutkan nanti dengan pengajian ataupun dalam muzakarah. Karena ini 13 tahun nanti baru jelas. Itu baru terang dia nanti. Jadi untuk ini kita padakan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.